Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran hari ini, yaitu materi SBDP tema 1, subtema 2, gambar bercerita dalam cover buku. Nah, kita lanjut ke pembelajarannya ya. Kita tonton dulu videonya. Nah, anak-anak, ketika kita membaca buku, kita akan melihat adanya sebuah gambar cerita dengan beberapa tulisan di bagian buku tersebut. Tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku disebut dengan cover. Ya, jadi hari ini kita akan belajar cover. Apa itu cover? Cover adalah sampul buku. Cover adalah bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, dan sisi punggung. Pada cover buku harus memiliki tulisan atau gambar untuk mewakili isi dari buku tersebut, dan selain itu, cover juga untuk menarik minat pembaca agar mau membaca buku tersebut. Nah, di sini ada unsur-unsur cover. Di sini ada buku ya anak-anak. Kalian bisa lihat yang bagian kiri bawah itu, satu halaman ini dari atas sampai bawah namanya adalah cover belakang buku. Sedangkan dari atas sini sampai bawah yang bagian depan namanya adalah cover depan buku. Lalu di sini yang bagian tengah-tengah ini, biasanya ini ada di tengah-tengah buku kalian, pasti ada di tempat penjilitannya, itu namanya identitas buku dan punggung buku. Kenapa disebut identitas buku? Karena di sini ada nama pengarangnya, lalu judulnya, dan jilid keberapanya. Di sini ada ya anak-anak, jadi ini termaksud identitasnya. Lalu, yang di atas sini atau dimanapun dia berada, yang jelas ini adalah nama orang. Dia adalah nama penulisnya. Nah, sedangkan yang ini, yang besar, dia adalah judul buku. Sedangkan yang bawahnya, yang warna hijau ini adalah kalimat penjelas buku atau kalimat penjelas judul buku. Nah, kalimat penjelas judul buku ini kadang-kadang di setiap cover buku itu kadang ada, kadang tidak ada. Jadi kalian nggak usah bingung kalau hanya ada satu judul, yaitu judulnya. Tapi kalau di bawahnya ada kalimat lagi yang berbeda dengan judulnya, berarti itu namanya adalah kalimat penjelas judul. Nah, ini yang bergambar-gambar namanya gambar atau covernya. Jadi depannya itu gambar cover. Nah, gambarnya itu ini boleh berbeda-beda tergantung dengan judul bukunya. Karena di sini judul bukunya adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SD, maka gambarnya juga berhubungan dengan teknologi seperti komputer, printer, handphone, dan lain-lain. Paham ya? Lalu kita beranjak ke cover belakang. Yang di sini ada tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan yang panjang ini adalah sinopsis isi buku. Apa sih sinopsis itu? Sinopsis itu adalah rangkuman dari buku ini. Buku ini itu tentang apa? Nah, di sini kan bisa kalian baca. Ini menghadirkan terobosan bagi dunia pendidikan. Buku ini berusaha untuk mengenalkan teknologi dalam bentuk produk perangkat lunak. Nah, seperti itu. Jadi, sinopsis ini menjelaskan satu buku ini itu isinya ada apa aja sih, kayak gitu. Lanjut ya.
di bawah ada yang namanya identitas penerbit. Jadi, identitas penerbit ini terdiri dari nama penerbitnya. Misalnya nama penerbitnya apa? Erlangga kah? Atau Yudhistira kah? Atau BSE kah? Dan di sini biasanya ada alamat penerbit, email penerbit, atau website penerbit. Ya, di sini nanti kalian bisa lihat di contoh cover buku yang lainnya. Oke. Nah, ini adalah unsur-unsur cover ya anak-anak. Oh ya, kalau yang ini, yang kotak ini adalah nomor ISBN. Jadi nomor ini adalah untuk mengecek bahwa buku ini sudah bisa dipasarkan. Dan ada barcode-nya juga. Lanjut, ragam-ragam pada cover. Jadi, ragam pada cover itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan buku. Biasanya di sini buku tentang pendidikan, buku tentang resep makanan, serta buku tentang cerita rakyat. Dan ragam gambar juga dibagi untuk tampilan atau desain. Ini dibagi menjadi 2, yaitu yang warnanya hitam putih atau yang berwarna full color seperti ini. Ya, jadi ini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk pendidikan, berarti gambarnya nanti khusus yang berpendidikan. Kalau yang resep makanan ya berarti nanti gambarnya tentang resep-resep makanan. Sedangkan gambar-gambar cerita ya berarti gambarnya tentang cerita. Sedangkan yang tampilan desainnya itu hanya dibagi 2, ya dia yang hitam putih atau yang berwarna. Nah, di sini ada tugas anak-anak. Tugasnya yang pertama adalah di sini ada cover buku. Silahkan kalian beri nama. Ini nomor 1 itu namanya apa? Nomor 2 itu yang ini ya. Yang warna hitam tulisannya apa? Nah, nomor 3 ini adalah yang ini. Semuanya satu ini nih. Nah, yang nomor 4 itu adalah ini. Nih. Nah, nomor 5 itu yang dari atas sampai yang bawah, yang bagian depan ini namanya apa? 6 dan 7, 6 itu adalah yang ini. Ya, 7 juga yang ini juga, sesuai dengan penjelasan tadi ya anak-anak. Nomor 8, dari atas sampai bawah bagian belakang ini. Nomor 9, yang ini. Sedangkan nomor 10, yang ini. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku kalian ya anak-anak. Lalu, tugas kedua adalah kalian gambarlah cover buku, bagian depan dan belakang, lengkap dengan unsur-unsurnya. Nama penulisnya diganti menjadi namamu sendiri. Ya, misalnya namanya Fitria Rosreza, nanti diganti namanya Fitria Rosreza. Gambar dan judul bebas semau kalian, yang penting judul dan gambarnya harus sesuai. Kalau mau tentang masakan ya gambarnya tentang masakan, mau tentang pendidikan ya gambarnya tentang pendidikan. Lalu kalian gambar itu di buku gambar A3 kalian. Usahakan harus full dan berwarna. Lalu jangan lupa ya kalian bikin 2 foto. Foto yang pertama adalah foto kertas gambarmu itu yang bagus, yang full. Dan yang kedua adalah foto kertas gambarmu sama kalian sedang membawa kertas gambarmu itu. Lalu jangan lupa kalian kirim ke classroom. Nah, buatlah gambar yang bagus dan semenarik mungkin, karena nanti hasil kelas 5 ini akan Ibu upload di YouTube. Tapi ingat, buatnya sendiri ya, jangan dibuatkan. Oke, terima kasih sudah menonton anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum.